Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah TGB yang beranggotakan Iman Nuruzati, Aisyah, dan Bahya Kiara Gantara. Kelompok kami akan memaparkan progres kemajuan desain rumah green building kelompok kami. Presentasi kami dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Bahasan pertama membahas terkait gambaran umum rumah green building sendiri. Bahasan kedua membahas lokasi pembangunan dari rumah kami yang akan direncanakan pembangunannya. Bahasan ketiga membahas aspek fungsional dari rumah green building sendiri. Dan terakhir, penerapan serta penilaian aspek green building. Green building sendiri memiliki banyak definisi. Pertama, green building adalah sebuah konsep di mana bangunan yang dalam desain konstruksi dan operasinya bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Konsep ini mengharuskan bangunan bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan dan alam. Kedua, green building adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Kemudian untuk lokasi pembangunan rumah green building kami sendiri berlokasi di Jalan Kavling Surya, RT 02 RW 05, Kedung Jaya, Kota Bogor. Rumahnya beririsan dengan jalan dengan terdapat view Gunung Salak dari arah belakang, dan ke arah utara menghadap ke jalan dan di sebelah timur berbatasan dengan perumahan. Preferensi desain untuk konsep yang kami pilih adalah rumah bernuansa tropikal modern, di mana konsep ini menerapkan konsep back to nature, di mana semua unsur material yang digunakan berupa kayu, bambu, batu alam, dan barang-barang daur ulang. Tidak harus baru, namun memanfaatkan material bekas yang masih layak pakai untuk hunian tropis. Berdasarkan tema tersebut, aspek yang kami tonjolkan ialah rumah ini memiliki banyak ventilasi dan mengusung tema one space, di mana rumah ini akan memiliki sirkulasi udara yang baik karena bukannya yang cukup banyak. Selain itu menggunakan material alami dari kayu dan batu. Untuk desain rumah, kami memiliki desain luas bangunan 18x17 meter dengan luas bangunan 11x12,5 meter. Rumah ini memiliki daerah hijau yang bisa ditanami dengan tanaman yang cukup luas. Fasilitas yang terdapat di rumah ini pada lantai 1 terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang makan, teras, ruang tengah, serta tempat parkir. Kemudian untuk berikut ini adalah denah rumah lantai 1 kami. Rumah kami sengaja memaksimalkan halaman dengan sebagai area yang dapat ditanami tanaman. Selain itu terdapat teras samping dan belakang juga, sehingga rumah ini dapat memaksimalkan maknanya sebagai rumah green building. Berdasarkan Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2011 tentang RT RW Kota Bogor 2011 sampai 2031 tentang KDH minimal adalah 10%, dan rumah yang kami rancang memiliki KDH 44,93%, sehingga rumah kami telah memenuhi syarat KDH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan prinsip homes, aspek pertama ialah appropriate site development atau tepat guna lahan. Berdasarkan Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 sampai 2031 tentang koefisien daerah hijau minimum 10%, nilai KDH dari bangunan rumah building kami adalah 37%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah green building kami melewati dari standar minimum Perda Kota Bogor. Rumah green building ini akan dilakukan di Jalan Kavling Surya, RT 02 RW 05, Kedung Jaya, Kota Bogor. Kriteria konservasi yang kedua ialah energy efficiency and conservation atau penghematan energi, adalah upaya pemilik rumah untuk mengurangi konsumsi energi listrik dengan memanfaatkan keadaan sekitar. Di rumah green building kami digunakan meteran listrik dan memenuhi persyaratan IEC P1. Selain itu, rumah kami terdapat ventilasi silang untuk menjaga sirkulasi udara sehingga tetap baik. Jendela kaca juga digunakan sebagai upaya memaksimalkan penerangan alami dari cahaya matahari dan telah memenuhi persyaratan IEC P2. Total penggunaan alat listrik per bulan sekitar Rp668.551. Untuk biaya penggunaan listrik dengan alat listrik yang terdapat di rumah seperti TV LED, kulkas 2 pintu, pompa air, rice cooker, mesin cuci, setrika, laptop, microwave, dan coffee maker tergolong cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh daya listrik yang digunakan dalam rumah ini dengan alat prinsip low watt. Jendela yang digunakan tidak mampu memberikan fasilitas bagi penerangan di malam hari. Oleh karena itu digunakan lampu untuk membantu penerangan.
Total lampu yang digunakan adalah 19 titik di rumah pada lantai 1 dan lantai 2. Biaya yang dikeluarkan ialah Rp132.041. Biaya ini tergolong cukup rendah jika dibandingkan apabila tidak dimaksimalkan jendela kaca sebagai penerangan alami. Rumah kami tidak menggunakan AC dan memenuhi EEC. Selain itu, genting di rumah kami terdiri dari tanah liat untuk mereduksi panas. Selain itu, digunakan lantai keramik untuk meningkatkan kesejukan. Hal ini memenuhi EEC. Rumah kami menggunakan lampu LED, di mana diketahui bahwa lampu LED memiliki watt rendah dibandingkan lampu bohlam biasa. Selain itu, terdapat solar panel sebagai alternatif sumber listrik. Dua hal tersebut memenuhi kriteria EEC. Parameter Greenship ketiga adalah water conservation, adalah konservasi air. Hal ini merupakan upaya memaksimalkan penggunaan dan memanfaatkan air untuk hal lainnya sehingga air bersih tidak langsung melimpas. Parameter WAC pertama ialah terdapat penggunaan meteran dan perhitungan kebutuhan air. Parameter kedua ialah digunakan WC merek Toto tipe CW630J dengan kapasitas air adalah 4,5 liter dalam sekali flush. Selain itu digunakan shower merek Toto tipe TX449SM dengan kapasitas air 8 liter per menit. Selain itu, keran yang digunakan bermerek tipe Sense Flow Sensor. Penggunaan air dalam sebulan mencapai Rp142.524. Penggunaan air dalam rumah ini paling banyak digunakan untuk mandi, yakni 108 liter per hari. Penggunaan air dalam rumah ini dimaksimalkan untuk 8 aktivitas dan keperluan lainnya, sehingga biaya air yang dikeluarkan tergolong standar. Digunakannya tandon kapasitas 200 liter untuk menampung air hasil pemanenan air hujan. Air yang ditampung ini selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya seperti penyiraman tanaman. Hal ini memenuhi prinsip Greenship Homes seperti WAC. Digunakannya septic tank dengan tambahan filter berupa media kerikil dan arang untuk memaksimalkan removal efisiensi sebagai upaya konservasi air dapat memanfaatkan air bersih yang telah digunakan. Hal ini telah memenuhi syarat Greenship Homes kategori water conservation. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.